Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 5-1 atas Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kalah dari Australia, sebenarnya peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Namun sangat tergantung pada performa mereka di pertandingan selanjutnya. Dan untuk mengevaluasi hasil pertandingan dan menakar seberapa besar peluang timnas di pertandingan selanjutnya, kita akan membahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Ayu. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus, jadi evaluasi Anda bagaimana nih? Apa yang sebenarnya menyebabkan Indonesia ini bisa ditekuk dengan skor yang sangat mencolok di kandang Australia? Apakah sebenarnya mental dari pemain timnas turun saat Kevin Dix gagal penalti? Itu bukan satu-satunya faktor ya. Secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa dari penampilan melawan Australia, tim nasional Indonesia itu tidak matang secara tim ya. Mereka punya pemain-pemain yang kualitasnya secara individu sangat baik ya. Pemain-pemain seperti Jai Ijes, kemudian juga Thomas itu kualitasnya sangat bagus, termasuk oleh Romani. Tapi secara tim, apa yang ditampilkan di babak pertama maupun babak kedua, terlihat tim ini tidak matang. Jadi ketika mereka berada dalam situasi menguasai bola, mereka seringkali tidak tahu bagaimana cara memaksimalkannya menjadi peluang. Begitu juga ketika mereka mengalami situasi tertekan, tim ini mudah kehilangan fokus. Tim yang belum matang tuh memang biasanya seperti itu ya. Dan ini bisa dimengerti seperti yang berkali-kali saya katakan karena problem tim ini adalah waktu. Tim ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama. Tidak banyak kesempatan berlatih, tidak ada kesempatan untuk beruji coba. Beberapa pemain bahkan baru menjalani debutnya di pertandingan ini. Beda dengan Australia yang rata-rata pemainnya sudah di atas 30 caps-nya. Bahkan ada beberapa pemain yang caps-nya sudah hampir 80. Itu yang membuat Australia meskipun secara materi pemain sebetulnya tidak lebih baik dari Indonesia. Tapi secara tim permainannya matang. Ketika di-pressing oleh Indonesia, dikurung oleh Indonesia, mereka tetap tenang, tetap disiplin, tidak kehilangan posisi. Sementara Indonesia ketika mereka gagal memanfaatkan peluang penalti, mereka kemudian tergoda untuk keluar dari game plan yang akhirnya kemudian menyebabkan pertahanan jadi lebih mudah ditembus. Jadi itulah tim kita yang menurut saya problem utamanya adalah tidak matang sebagai tim karena memang masih proses pembentukan tim karena banyaknya pemain baru. Oke, tidak matang dalam tim. Tapi kalau misalkan kita melihat ini kan sebenarnya adalah laga yang sangat krusial, terutama untuk pembuktian dari pelatih baru Patrick Kluivert. Begitu ini laga pertamanya, tapi hasilnya ternyata jauh dari harapan. Apa yang salah dari taktik yang diterapkan oleh Kluivert, Bung? Iya, jadi yang pertama ketika memulai pertandingan, Kluivert itu kan mencoba mengubah 3-4-3 menjadi 4-3-3. Bagi saya itu sebetulnya bukan masalah, karena 4-3-3 juga hal yang lumrah. Di Eropa banyak tim yang main 4-3-3. Termasuk pemain Indonesia juga banyak yang biasa main 4-3-3. Tapi ketika kita kebobolan 1 gol, kita kemudian mengubah game plan dengan mengubah cara bermain. Padahal pertandingan masih sangat panjang. Seolah-olah kebobolan 1 gol itu membuat kita panik. Harusnya tidak perlu panik, karena pertandingan masih sangat panjang. Kalau kita konsisten dengan game plan yang disusun sejak awal, nggak perlu kita mengubah taktik bermain ketika kita kebobolan 1 gol. Toh masih banyak waktu. Nah ternyata Indonesia langsung berubah cara mainnya, dan berubah itu tidak menghasilkan hasil yang lebih signifikan, justru membuat pertahanan lebih mudah ditembus. Jadi balik lagi soal kematangan tim ya. Jadi kita mudah untuk panik, mudah untuk kehilangan fokus, dan itu harusnya tidak terjadi untuk sebuah tim yang sebetulnya sudah dibangun selama beberapa tahun terakhir ini. Oke, Bungkus, tapi kalau kita melihat sepanjang pertandingan 2 babak ini Indonesia mendominasi ball possession. Tapi sebenarnya untuk menciptakan peluang, untuk menciptakan gol itu sangat sulit. Apa penyebabnya? Iya, jadi yang pertama kita mendapatkan striker yang cukup bagus ya. Oleh Roman ini kualitasnya cukup bagus. Cuma masalahnya bukan sekedar kita butuh striker yang bagus, tapi kerjasama tim juga harus terbentuk. Jadi yang namanya membongkar pertahanan lawan, menciptakan peluang di area sepertiga pertahanan lawan, itu harus dibangun dari kerjasama tim. Tidak mungkin hanya mengandalkan striker seorang diri. Harus ada kombinasi antara striker dengan pemain sayap, lini depan dengan lini tengah dengan lini belakang. Nah kerjasama itu yang belum terbentuk. Atau minimal kalaupun sudah ada tapi belum matang kerjasamanya. Nah ini faktornya lagi-lagi soal waktu. Karena pelatih tidak punya cukup waktu untuk bertemu pemain, melatih pemain dengan ide dia yang dia inginkan seperti apa. Dan kemudian hal-hal detil, hal-hal kecil belum bisa dibenahi oleh pelatih. Kalau kita lihat situasi misalnya gol kelima ya,
Itu gol kelima tuh gol yang sangat basic dalam taktik bertahan. Siapa mengawal siapa posisinya di pusat permainan, di pusat lini pertahanan, di pusat kotak penalti, siapa yang melompat paling awal, siapa yang menghalau, itu semua harus diatur, semua harus dilatih. Dan itu terjadi, justru tidak terjadi dengan baik, sehingga akhirnya dimanfaatkan oleh Ervin untuk mencetak gol yang kelima. Itu basic sekali, yang harusnya bisa selesai kalau kita punya cukup waktu untuk berlatih dan berkumpul bersama. Oke, Bungkus, tapi kalau kita lihat Indonesia ini kebobolan 2 kali dari corner kick begitu ya. Ini kan seakan-akan tidak ada antisipasinya. Apa yang salah, Bungkus? Itu yang saya bilang tadi, setiap hal-hal detail seperti itu peran pelatih menentukan. Jadi dalam latihan, pelatih akan mengatur nanti Ijes posisinya di mana, Kevin Dix di mana, kemudian Hilher di mana, kemudian Verdong di mana, siapa yang berada di tiang dekat, siapa yang di tiang jauh, siapa yang di pusat kotak penalti, itu diatur dalam latihan. Tapi kan itu nggak sempat dilakukan oleh Clifford, karena pemain baru berkumpul hanya 1 hari, bahkan ada yang baru datang tanggal 18 ya. Jadi hanya punya waktu 1 hari sebelum latihan resmi. Latihan resmi itu udah nggak bisa latihan taktik, itu cuma adaptasi dengan kondisi lapangan. Itulah problem besar kita, waktu yang sangat terbatas sehingga pelatih tidak bisa melakukan apa-apa terhadap permainan timnya. Oke, waktu yang sangat terbatas menjadi sebuah struggle atau sebuah kekurangan dari penampilan kali ini. Tapi mungkin bisa dikomentari, Bungkus, bagaimana sebenarnya penampilan dari para pemain debutan ya, termasuk oleh Romeni yang satu-satunya menciptakan gol untuk timnas Indonesia malam hari ini. Iya, saya mengapresiasi performa Ole ya. Dia bermain cukup mobile ya, kerja keras di lapangan. Dia juga pintar mencari posisi. Tidak hanya berada di kotak penalti, dia juga sering membuka ruang di sayap kiri maupun sayap kanan. Dia juga fight, berebut bola pada saat timnya kehilangan bola. Menurut saya dia striker yang cukup bagus ya. Dean James menurut saya sebetulnya cukup menjanjikan juga. Cuman memang dia belum paham bola-bola apa yang kira-kira diinginkan oleh pemain-pemain depan. Sehingga beberapa kali crossingnya tuh tidak menghasilkan sesuatu ya. Sementara pemain lain saya pikir pada dasarnya sebetulnya memang banyak yang masih terbatas caps-nya ya. Kita ini kan masih banyak pemain yang caps-nya di bawah 10. Jay aja itu kan baru memasuki caps yang ke-10. Miss Hilher baru 7 kali. Beberapa pemain lain, Eliano juga baru debut ya. Jadi memang problem kita adalah belum cukup waktu bagi para pemain untuk saling memahami. Sepak bola itu bukan soal pemain-pemain yang kualitasnya bagus, tapi bagaimana mereka bekerja sebagai tim. Itu yang belum bisa dihasilkan, bekerja sebagai tim. Oke, poinnya bekerja sebagai tim. Tapi kalau kita melihat tadi juga ada penampilan diberikan kesempatan dari Eliano Reinders yang hari ini diberikan kesempatan bermain oleh Clifford. Sebelumnya kan tidak diberikan kesempatan oleh STY. Bagaimana penampilannya menurut Anda, Bungkus? Ya, kalau mau jujur memang Eliano masuk di saat tim sudah cukup jauh ya, sudah cukup kesulitan sehingga memang tidak bisa keluar sepenuhnya kemampuan dia. Cuma memang kalau lihat keseluruhan permainan dia, saya pikir memang di posisi dia belum cukup menjadi pemain yang bisa diandalkan sebagai starter. Memang posisinya menurut saya masih merupakan pemain pelapis ya. Jadi bisa dimengerti juga kalau Sintayong kemarin belum banyak memberi kesempatan. Karena memang Eliano menurut saya kalau menjadi pemain starter mungkin masih cukup berat ya di posisi dia. Lebih efektif permainannya Rafael Struijk, lebih efektif Orat Mangun. Tapi dia aset yang cukup baik kalau kita nanti bermain menghadapi tim-tim yang mungkin pertahanannya lebih terbuka. Kalau Australia ini kan pertahanannya sangat disiplin ya, sangat rapi, sangat rapat sehingga Eliano tidak punya cukup banyak ruang. Oke. Bungkus, terakhir kita hanya memiliki 5 hari kurang lebih untuk laga selanjutnya melawan Bahrain. Apa yang harus diperbaiki yang sangat krusial, Bungkus? Pertama, game plan harus jelas, itu yang nomor 1. Clifford harus yakin dengan game plan yang dia buat dan jangan kemudian baru beberapa menit ketika situasi di luar perkiraan kemudian berubah game plan-nya. Harus confidence dengan game plan yang disusun dan kalau misalnya terjadi situasi seperti tadi ya tiba-tiba kita kebobolan dulu, kita harus tetap tenang, tidak boleh panik, tetap dengan game plan. Nah, baru berubah itu di babak kedua ketika pemain-pemain punya waktu untuk mendengarkan arahan pelatih. Mengubah game plan di tengah permainan itu risikonya bukannya menghasilkan perubahan yang positif, tapi bisa sebaliknya. Itu yang tadi terjadi menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya juga berharap pemain-pemain melupakan hasil hari ini ya. Memang sangat mengecewakan hasilnya. Tapi besok kita main di kandang sendiri. Harus lebih percaya diri, lebih optimis. Harus lebih percaya diri dan pastinya bagaimanapun kita akan terus support timnas Indonesia untuk melawan Bahrain tanggal 25 nanti. Meskipun perjuangan masih panjang dan juga berat, tapi harapan masih tetap ada. Terima kasih telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bungkus, sehat selalu.